Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini kita sama-sama diizinkan oleh Allah untuk duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan ini pertanda kita semua akan mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pulang membawa keberkahan, pulang membawa ilmu yang manfaat, yang bisa menerangi hari-hari kita dan membuat kita selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah yang saya hormati, segenap jamaah Masjid Al-Abrar, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemarin sudah kita menjelaskan tentang 7 perkara yang dimakruhkan dalam berwudu. Melanjutkan dari pembahasan setelah seseorang itu selesai daripada berwudu, maka waktunya sekarang adalah bab ma yaqulu idza tawajjaha ilal masjid. Bab tentang apa saja yang dikatakan atau diucapkan seseorang idza tawajjaha ilal masjid, manakala ia hendak berangkat ke masjid, ya. Nah, jadi kalau kita udah wudu rapi, nah ini ya, berangkatlah kita ke masjid. Bahkan para ulama kita menganjurkan kalau bisa wudunya di rumah, ya. Kalau bisa wudunya di rumah. Karena dengan kita wudu di rumah, kita tidak memakai air wakaf masjid, ya. Kita tidak memakai air wakaf musola. Karena yang paling afdal kita wudu pakai air di rumah sendiri. Yang kedua, setelah kita melakukan wudhu di rumah dengan sempurna, dengan niat dan bacaannya kemarin sudah kita ajarkan, maka dianjurkan juga kalau rumahnya dekat dengan masjid, rumahnya dekat dengan musola, itu sholat qobliyahnya di rumah. Anjurannya di rumah, ya. Kalau rumahnya dekat, ya. Kalau misal rumahnya sebelah sini, udah sholat qobliyahnya di rumah. Kenapa? Untuk menghindari yang namanya riya, ya. Karena yang kita tahu, yang kita faham, kalau riya itu bisa merusak amal kita. Makanya segala bentuk amalan sunnah yang bisa kita kerjakan di rumah, maka bagusnya di mana? Di rumah. Qobliyah di rumah, sholat duha di rumah, tuh ya. Ba'diyah juga kalau bisa di mana? Di rumah. Menghindari riya. Maka dari itu Nabi kita Muhammad SAW itu sholat qobliyahnya di mana? Di rumah, ya. Kalau rumahnya dekat, kecuali rumahnya jauh, ya rumahnya di An-Nur sono, di Jati Padang, pengen sholat di sini, ya qobliyahnya di sini. Berarti berangkatnya lebih awal, ya. Selesai daripada qobliyah, ya, mengerjakan di rumah, ya. Kalau sekiranya itu, ya, jarak antara masjid dengan rumah dekat, maka berangkatlah kita. Nah, di tengah perjalanan dikatakan dalam kitab Al-Adhkar ini, ya waqad qaddamna ma yaquluhu idza kharaja min baiti. Sudah kita bahas sebelumnya tentang doa-doa atau bacaan yang dibaca manakala keluar rumah ke tempat ila ayyi maudiin kharaj, ke tempat manapun dia akan keluar. Ya, kita baca datu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udama au ajhala au yujhala alayya. Itu bacaannya, ya. Nah, cuman ditambahkan wa idza kharaja ilal masjid, kalau keluarnya ke masjid, fayustahabbu, maka disunnahkan an yadumma ila dzalik, untuk menggabungkan doa yang demikian itu
kepada doa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim fi hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ya at-tawil fi mabitihi fi baiti khalatihi Maimunah, di mana ini doa ya pernah dibaca ketika beliau itu ya menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah ya tuh. Jadi Ibnu Abbas ya pernah nginap di rumah bibinya Maimunah. Dan beliau menyebutkan sebuah hadis tentang tahajudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin rahimakumullah, ini Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi. Cuman usianya jauh terpaut oleh Rasulullah. Kalau bahasa kata Rasul udah menjadi Rasul 40 tahun, Ibnu Abbas masih belasan tahun. Nah, ini kerjaan Ibnu Abbas ngapain? Ngintilin Rasulullah. Ya, nginep di rumahnya Rasulullah. Kenapa? Karena dia punya bibi namanya Maimunah. Nah, itu juga menjadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Abdullah bin Abbas kerjaannya ngapain nih? Bawa ini, bawa apa nih? Teko ceret. Kalau zaman dulu wudunya nggak kayak gitu, belum ada keran, belum ada dragon tuh yang gitu tuh apa namanya? Timba tuh ya, dragon. Dulu pakai ginian wudunya. Ibnu Abbas tiap malam kalau ke rumah Rasul pasti ngambilin air buat sholat malamnya Rasulullah. Tiap malam kerjaannya begitu. Ambil air, Rasul wudu, ntar tahajud, Ibnu Abbas ikut tahajud. Sampai suatu malam Ibnu Abbas ikut tahajud sama Rasulullah. Cuman posisi tahajudnya di sebelah kiri, makmumannya. Lantas ketika sholat, Rasul pindahkan Abdullah bin Abbas ke sebelah kanan. Nah, iya. Ya, ini dalil yang pertama, kalau sholat menjadi makmum makruh sebelah apa tuh? Kiri. Yang afdal sebelah apa tuh? Sebelah kanan. Kalau ini jamaahnya laki-laki, tidak boleh sejajar hadirin. Ya, nggak boleh apa? Sejajar, karena sejajar itu safnya perempuan, kecuali kitanya perempuan. Jadi kalau misalnya laki nih lagi sholat, jadi apa? Lagi sholat sendiri, tiba-tiba kita datang ke sini, ya. Maka yang paling afdol adalah ta'akhuran yasiran dalam bahasa fikihnya. Mundur sedikit seukuran ujung jari makmum berada di tumitnya imam. Jadi sejajar gini tuh. Ya. Jelas paham? Kenapa? Kalau rata sejajar takutnya kalau makmum maju dari imam maka si makmum batal. Nggak sah dia punya jamaah, karena posisi makmum tidak boleh apa? Lebih depan dari imam. Ya, jadi boleh nggak sholat Jumat di sono? Boleh nggak di rumah itu tuh? Boleh, karena posisi makmum tidak lebih maju dari imam. Jangan di depannya. Nah, itu yang pertama ya. Kalau kita berjamaah, yang pertama jangan yang kedua sebelah kanan. Yang ketiga nih hadirin, yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis tadi, boleh saja orang sholat menggerakkan orang yang sedang sholat. Jadi kalau kita lagi sholat nih hadirin lagi diri gitu, tiba-tiba jamaah sebelah kita kurang rapat hadirin, ya, maka boleh kita narik hadirin, ya. Cuman nariknya kalau bisa ya kita lihat-lihat orang, takutnya kalau kita narik diberontak tuh hadirin. Ya. Coba Fahri sini, Fahri saya contohin ya, saya contohin. Nih contohnya begini, sini ta'al, surah. Sebelah kanan. Nah ini ya. Misal contoh nih, ini jauh dikit. Nah, enggak usah. Ikutin saya aja. Lemesin ya. Jangan kaku. Sholat di sini, ya. Kan jauh tuh. Ya, ini makruh hadirin, ya. Terlalu jauh. Caranya udah takbir, tarik gini itu. Boleh hadirin tuh. Nah, ngedekat, jangan mundur. Ini lagi sholat jamaah nih ya. Ini lagi sholat jamaah bareng-bareng imam. Tuh, nggak apa-apa kita tarik ini. Jelas paham? Daripada tadi dia longgar begini, ya. Tuh. Sampai habis kagak inisiatif ke sini, udah tarik aja dikit gini tuh. Nah, gitu. Ya, jelas ya hadirin. Jadi boleh-boleh saja. Nah, kalau posisinya saya menjadi imam, dia makmum, maka bagusnya begini tuh. Ini nggak mesti makmum yang mundur ya hadirin. Kalau seandainya misalnya ada orang sholat begini, rata nih, dia datang sholat, saya lagi sholat, tiba-tiba dia datang di rata begini, saya sebagai imam boleh maju,
Jadi nggak mesti makmum yang mundur, imam juga boleh maju. Ya, kontrol silakan. Nah itu ya. Jadi begitu tuh cara sholatnya baginda Rasulullah SAW. Maka sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau kita lagi sholat, ya, terus ada orang datang di belakang kita. Nah ini kan makruh hukumnya sholat sendirian di belakang saf, hadirin. Hukumnya apa? Makruh. Jadi kalau misalnya tadi itu sholat jamaah tuh sendirian di belakang satu orang, itu hukumnya makruh. Jadi kalau bisa jangan apa? Jangan sendiri. Kecuali kita dengar ada orang wudu, nggak apa-apa di belakang. Kecuali kita dengar kayaknya Pak Haji ini belum datang, nggak apa-apa di belakang. Tapi kalau kita sendirian di belakang, kalau bisa narik jamaah depan, ya, narik jamaah depan. Cuman cara nariknya yang pertama takbir dulu, Allahu Akbar, baru tarik. Ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, tarik dulu, Allahu Akbar, itu keliru hadirin. Kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memindahkan Abdullah bin Abbas tadi dalam kondisi Rasul sudah sholat. Dalam kondisi Rasul sudah sholat. Jadi adabnya takbir dulu, baru tarik. Ya, bukannya apa? Colek dulu atau tarik, baru takbir. Begitu ya adabnya. Ya. Maka ya bisa kita praktekkan. Cuman perlu kita lihat-lihat dulu nih hadirin. Pernah kejadian begini nih, kita lagi sholat, saya ditarik yang belakang sholatnya di belakang hadirin, nubruk ya. Sekali lagi coba sini ya Evan, di sini nih contoh ya. Kalau narik yang benar begini nih, depan sini, depan. Nah nih makmum di depan nih, jangan takbir di sini, Allahu Akbar, colek tuh, mundur. Nah nabrak kita. Kan yang depan nggak tahu, ente kan tahu ente. Yang depan nggak tahu, maka kalau bisa kita agak nyamping ke sini itu. Ya, Allahu Akbar, tarik. Tuh ya. Jelas paham ya? Tuh ya. Nah, fadhal duduk lagi. Nah itu ya. Nah itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah ini suatu malam Abdullah bin Abbas ketika bawain ginian, ya bawain air buat Rasulullah, ya, al-wudu. Baginda Rasulullah SAW mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa yang masyhur. Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini seorang yang faqih, orang yang dalam ilmu agamanya. Dan ajarkanlah Abdullah bin Abbas ini ta'wil Quran. Makanya itu kalau kita pengen punya anak barokah, ya, kita kudu ngerelain anak kita berkhidmah sama ulama, ya. Atu aja dari 4 misalnya dari anak kita, masukin pesantren nggak apa-apa, kalau perlu semuanya. Dan jangan kita marah kalau anak kita disuruh-suruh ame guru sama kiai. Justru kita bangga, kita girang kalau anak kita jadi pelayannya kiai. Mungkin itu, ya. Anak kita misalnya masuk pesantren, ya, lalu kemudian dia berkhidmah di pesantrennya, alhamdulillah, tuh ya. Karena bisa jadi berkat doanya kiai tersebut, nih anak jadi barokah. Tapi bilangin juga jangan sampai nggak ngaji sama sekali, ini bantu doang, ya. Kerjaannya tiap hari ngapain? Ngisiin kolam tiap hari, ngaji kagak, pas ngaji tidur. Ntar mau sholat ngisiin kolam lagi, pas ngaji tidur lagi. Ya emang yang begini kagak bakal barokah ini. Karena keberkahan sama ilmu kagak sepaket hadirin. Orang barokah kalau nggak ngaji tetap nggak punya ilmu. Orang punya ilmu tapi nggak khidmah bisa jadi nggak barokah. Maka antara belajar dengan nyari berkah itu harus berjalan berbarengan hadirin. Mungkin kalau antum kenal saya mungkin 14 tahun lalu mungkin, ya, saya masih nyupirin guru saya. Nyupirin hadirin, kerjaan kita supir tuh, ya, nganter kemana-mana kiai. Mau ngajar saya anterin sono, saya tungguin di luar gitu. Tapi di selain saya nganterin kiai, saya ngaji juga, saya baca kitab juga, saya belajar nahwu juga, belajar balaghah juga, belajar ya ilmu-ilmu lain juga. Jadi ketika pada saatnya saya ngajar ya tinggal ngajar. Ya.
Jadi jangan berharap kita bisa alim tanpa belajar. Al-Imam Syirazi, pengarang kitab Muhazzab yang disyarah oleh Imam An-Nawawi yang bernama kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, itu yang ngarang itu, kata beliau, saya kalau ngaji tidaklah membaca suatu kias melainkan itu kias saya ulang 1000 kali. Saya baca satu kaidah itu saya baca 1000 kali saya ulang. Apapun bacaan saya baca 1000 kali, udah mantap baru saya pindah. Tuh Imam Syirazi belajar satu kali baca berapa? 1000. Ya, misalnya ada satu kaidah misalnya ya, al-umur bimaqasidiha, diulang, al-umur bimaqasidiha, al-umur bimaqasidiha, al-umur bimaqasidiha, al-umur bimaqasid, diulang-ulang itu kaidah sampai 1000 kali. Subhanallah ya. Ini ulama-ulama besar yang kita kenal, termasuk Imam Nawawi kagak kawin hadirin cuman gara-gara pengen ngaji, cuman gara-gara takut kagak ngaji. Kenapa? Kebanyakan orang ketika nikah berhenti ngaji. Al ilmu tudbah baina fakhizain ya. Ilmu itu seringkali tersembelih lantaran sebab yang ada di antara kedua paha perempuan. Itu istilahnya ulama itu. Nah ini ya hadirin, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu didoain sama Nabi. Nah kemudian beliau cerita ya, fa'adzanal muadzin, maka ya melakukan azan si muazzin, yakni ketika subuh, fa kharaja ila shalah, kemudian Rasulullah keluar menuju salat, wa huwa yaqulu, seraya berdoa nih dia. Jadi kalau kita dari rumah pengen ke masjid ya, apalagi subuh, ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim, bareng-bareng. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Ini yang dinamakan dengan doa nur ya, doa cahaya, yang artinya Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan di dalam hatiku ada cahaya ya. Saya beberapa buka buku-buku hadis dan buku-buku tentang masalah adab, saya temukan banyak perbedaan redaksi ya. Ada lagi redaksi Allahumma ja'al nuran fi basari, Allahumma ja'al nuran fi qalbi, Allahumma ja'al nuran fi sam'i. Nuronya didahuluin. Kalau di kitab ini Allahumma ja'al fi qalbi nuro. Ada yang lebih ikhtisar lagi, Allahumma ja'al fi qalbi nuro ya, wa fi basari nuro, wa fi sam'i nuro, wa an yamini nuro, wa an yasari nuro, tahti nuro, fauqi nuro, amami nuro, khalfi nuro, waj'alli nuro. Intinya doa nur ini banyak bacaannya. Yang mau baca yang mana aja boleh, yang jelas ada nuro-nuronya ya. Nah ini maknanya apa sih? Ya Allah jadikanlah hatiku itu bercahaya ya. Jadikanlah hatiku bercahaya ya. Dan jadikanlah lisanku bercahaya, dan jadikanlah pendengaranku bercahaya, mataku bercahaya, depanku bercahaya, belakangku bercahaya, jadikanlah atasku bercahaya, bawahku bercahaya, dan jadikanlah diriku seluruhnya bercahaya. Ada yang nanya, Ustadz, itu maknanya cahaya di situ apa? Ya, kata ulama ada dua maknanya. Yang pertama, kata nur diartikan dengan makna hakiki. Cahaya tersebut maknanya betul-betul bercahaya. Sampai ada tuh ya orang dinamain Habib Neon namanya. Habib siapa? Habib Neon. Kenapa? Karena sewaktu malam dalam kondisi dzulma, kondisi gelap, itu Habib datang ke masjid. Seketika isi masjid terang, api yang gelap jadi kelihatan. Ya. Sehingga bisa dimaknakan orang itu juga bisa bercahaya. Ya. Makanya kalau kita ngelihat orang tadinya mukanya gelap,
Nggak lama ketemu mukanya terang, bercahaya, itu bisa jadi begitu ya. Tuh. Tapi makna yang lebih tepat ya, makna nuro di sini adalah makna kiasan yang kedua, tuh ya, makna kiasan. Orang kalau jalan dia punya lampu, dia punya senter, ame gelap, kira-kira lebih selamat mana? Punya lampu. Jangan coba-coba kita ke puncak kalau motor kita nggak punya lampu. Ya. Belum sampai warpat udah dipanggil sampai yang maha kuasa. Kenapa? Karena nggak punya lampu. Artinya ketika kita berjalan dengan memiliki cahaya, maka itu jalan insya Allah memberikan kita keselamatan. Ya, nggak bakal salah orang yang punya cahaya. Ya, istilah ada salah seorang ulama mengutip. Kata tuh ulama, banyak sekarang ahli hadis itu comot-comot serampangan hadis Rasulullah. Dia itu umpama kahatibil lail, seperti orang mencari kayu bakar di malam hari. Kira-kira kalau orang nyari kayu bakar di malam hari susah apa gampang? Bisa jadi ketika dia mencari kayu bakar di malam hari, bukan dapatnya kayu, justru malah dapatnya ular. Dipikir wah kayu ini panjang-panjang, pasti ambil apa? Ular tuh. Nah ini agar kita tidak salah dalam mengambil apa yang kita mesti ambil, maka kita butuh cahaya. Tuh, ya. Kalau bahasa kata tuh, kalau kita lihat film-film, orang kalau lagi mikir, ketika ketemu idenya, ketemu apa yang dipikirin, kling, muncul apa tuh, gambar apa tuh? Gambar lampu. Tuh, ya. Emang kadang begitu, otak kalau lagi buntu kagak bisa mikir, pertanda tidak ada cahaya. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah hatiku bercahaya, agar hatiku bisa melihat jalan keluar, bisa melihat mana yang salah, mana yang benar. Ya, dikatakan dalam syarahnya, dalam kitab Futuhat Rabbaniyah, Syarah Adhkar An-Nawawiyah, makna daripada cahaya tersebut adalah tadi, cahaya yang bisa membedakan bainal haq wal batil. Ya Allah jadikanlah hatiku bercahaya, maksudnya jadikan hatiku bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Itu jadi demikian tuh. Kemudian jadikanlah lisanku bercahaya. Apa maknanya? Lisanku berkata sesuai yang dikehendaki sama Allah. Tuh. Jadi ciri orang yang lidahnya bercahaya, nggak ngomong kecuali benar. Tuh. Yang ketiga, jadikanlah pendengaranku bercahaya. Apa maksudnya? Mendengar apa yang diridhoi Allah. Jadikanlah kuping saya hanya senang mendengar apa yang diridhoi Allah. Yang keempat, jadikanlah pandanganku bercahaya. Maksudnya apa? Apa yang kita pandang, apa yang dicintai Allah. Ya. Jadikanlah depanku, belakangku, atasku, bawahku bercahaya, agar kita tidak tersesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak hadirin orang yang tersesat di jalan yang benar, tersesat di jalan yang apa maksudnya? Ya. Ada orang baca Quran, ada orang baca hadis, hadirin. Bener gak? Bener, gak ada yang salah, bagus ya. Karena kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kamu pegang gak bakal sesat, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tapi hadirin, ini orang ya tersesat dalam kebenaran, tersesat di jalan yang benar. Dia baca Quran, baca hadis, baca, cuman salah memahami maksud Al-Quran dan maksud hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan tersesat di jalan yang benar. Artinya apa? Dia nggak mabok, dia nggak korupsi, dia nggak zina, dia baca Quran, hadirin. Maka setelah kita membaca Al-Quran, kita masih butuh penerangan, cahaya nur dari Allah. Masih butuh, hadirin. Kita nih nggak bisa baca Quran, terus bisa baca Quran, minta lagi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah petunjuk, ya Allah berilah nur, ya Allah berilah cahaya, agar setelah aku bisa baca, aku bisa memahaminya. Itu nur juga, hadirin.
Habis sudah kita punya nur buat memahami, minta lagi nur untuk bisa mengamalkannya. Itu ya. Nah, maka bisa kita simpulkan tadi ya, kita butuh cahaya agar tidak terjadi kesalahan. Hati kita butuh cahaya agar hati kita tidak salah. Lisan kita butuh cahaya agar lisan kita tidak salah. Intinya cahaya yang membuat kita bisa selalu benar. Warwaina fi kitab Ibnu Sunni an Bilal radhiyallahu anhu qala, yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila shalah. Nih kebiasaannya, kata Sayyidina Bilal bin Rabah ya, Sayyidina Bilal bin Rabah. Apa sih kaitannya Rasul dengan Bilal? Disebutkan dalam beberapa kitab bahwa Bilal bin Rabah ini adalah tukang azannya Rasulullah, muazzinnya Rasulullah. Cuman muazin Rasul dua hadirin. Yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah ya, bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, sebelum masuk waktu sholat, Bilal azan tuh ya, Bilal azan. Habis selesai azan, la ilaha illallah, Bilal turun dari tempat beliau azan menuju kamarnya Rasulullah. Ngapain? Bangunin sholat subuh. Ya Rasul, bangun ya Rasul, subuh ya Rasul ya. Jadi menurut ulama, Rasulullah itu tidur 2 kali hadirin tidurnya. Makanya kalau mau dapat sunnah, tidurnya 2 kali malam. Kalau kita kan sekali kan ya, kali bangun jam 7 tuh, bangun jam 7 ya. Udah duha, jatuhnya duha. Tidurnya jam 12, bangunnya jam 7. Itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Tapi kalau Rasul enggak, Rasul tidur awal, habis isya tidur. Bangun tengah malam, sholat malam. Entar menjelang subuh tidur lagi. Gitu. Tidur lagi. Cuman kalau kita mau ngamalin silakan dengan syarat ya, pas tidur yang kedua bangunnya sebelum subuh. Ini pas tidur yang kedua ternyata bangunnya jam 8. Kalau begitu namanya nyari jarum kampak hilang. Malam dia tahajud. Ya. Tahajud sampai jam 3. Kayak Nabi sunnah tidur dulu dikit. Pas tidur apa? Bablas. Nah, ini yang hadirin yang hati-hati itu. Makanya pentingnya punya istri. Nah, pentingnya punya istri. Yang nanti kalau udah subuh bangunin begitu ya tuh. Istrinya lagi head kagak bangun juga samain-samainnya tuh ya. Nah ini ya, jadi Sayyidina Bilal ini tukang bangunin Rasulullah. Nah ini kata beliau cerita nih, Rasul tuh kalau keluar dari kamarnya, dari rumahnya, itu membaca Bismillah amantu billah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu yang inti ya. Bismillah amantu billah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini bacaan enggak sembarangan ini. Ini bacaan mengandung ya 4 kalimat yang luar biasa. Yang pertama, Bismillah, dengan nama Allah. Kita hadirin kalau mau ngapa-ngapain nyebut nama Allah, insya Allah apaan aja Allah gampangin. Ya, ini sering saya katakan ya. Bahkan kalau kita pengen kemana-mana, mau jalan jauh, jangan pernah lupa baca Bismillah. Tambahin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wasamil alim. Ini saya bacaan, saya ajarkan kepada seluruh santri. Ada salah seorang murid saya tahun 2017 saya itu diminta khutbah di Pesona Square Depok. Kalau nggak salah 2017 tuh kalau nggak salah ya. 2017. Iya deh kalau nggak salah itu. Pokoknya ini murid saya ya nganter saya ke Pesona Square. Nah, pas jalan Margonda hadirin itu ada razia besar-besaran itu, razia motor. Motor saya Vega, platnya udah mati 3 tahun. Pas ketika jalan, wah jauh suruh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wasamil alim. Pas jalan, ternyata polisnya cuma ngeliatin doang hadirin. Gini, gitu. Kita lewat aja tuh. Nyampe tempat mall buat khotib tuh. Nah ini yang nyupirin saya lama nggak ngaji, mungkin barang sekitar 4 tahun nggak ngaji. Pas kemarin ketemu lagi ngaji, guru masya Allah ya, aneh sampai sekarang masih dawamin tuh Bismillahirrahmanirrahim guru, sekalipun nggak pernah ketilang.
sekalipun nggak pernah celaka, mau kemana aja selamat. Tuh. Maka kalau ada orang yang ketilang atau nggak selamat, Allah lupakan dia baca itu. Ya, Allah bikin lupa. Sekali waktu saya pulang dari Pandeglang, lupa baca tuh doa. Pas banget capek tidur, bangun-bangun ada polisi. Saya ingat iya tadi lupa baca Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Jadi penting sekali hadirin. Ini bacaan jangan diremehkan. Kalau kita bilang begini, apaan sih itu? Nah ini bahaya ini. Ya. Ada sebuah faidah dalam kitab Khazinatul Asrar yang dikarang oleh Syekh Haqi An-Nazili. Syekh Haqi An-Nazili berkata dalam kitab Khazinah, siapa orang yang baca Qul huwallah ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh, asyara marrah, 10 kali asyara marrat, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari perbuatan maksiat. Ya. Meskipun setan itu berjibaku untuk membuat kita maksiat, nggak bakal bisa kalau kita setelah sholat subuh baca Qul huwallah 10 kali. Makanya kalau guru-guru kita di beberapa tempat itu habis subuh kulhunya 10. Kalau kita kulhunya berapa biasanya? 3. Tambahin 10 kulhu. Tuh, ya. Itu fadilahnya apa? Allah akan berikan kita keselamatan dari gangguan setan. Setan nggak bisa nyolek kita, walaupun saling bantu membantu buat jatuhin kita maksiat, nggak bisa. Ya. Ada jamaah cerita, habis baca Qul huwallahu 10 kok maksiat juga. Nah, berarti ente udah jadi bagian dari setan. Gitu. Udah mengikuti hawa nafsu tuh ya. Makanya musuh kita selain daripada setan, musuh kita hawa nafsu. Kira-kira beratan mana yang ngelawan setan apa ngelawan hawa nafsu? Hawa nafsu. Setan itu kita bacain azan hadirin kabur setan. Makanya dalam hadis ketika orang melakukan azan, maka setan itu ketika mendengarnya lari terkentut-kentut hadirin. Dalam riwayat ya, larinya terkentut. Saking takutnya azan. Makanya kalau pindahan rumah tuh, rumah kita azanin hadirin. Ya, kalau kata guru saya tiap sisi, ya, tiap ruangan bacain azan tuh ya. Yang mana aja? Ruang tamu bacain azan, kamar tidur bacain azan. Kenapa? Karena mengusir setan yang ada di situ. Ya, kalau bisa itu sebelum rumah ditempatin tuh ya. Takutnya udah lama ditempatin, belum diazanin, belum ditahlilin, belum dibacain doa, takutnya setan udah betah di situ. Tuh. Kalau setan udah betah di rumah kita, nah itu udah repot dah tuh. Ya. Bacanya yang panjangan surat Al-Baqarah. Berapa ya semua? Ya. Kalau kita rumah banyak setannya, bacain surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Gitu ya. Ini Bismillah dengan nama Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Yakin sama Allah. Yakin sama Allah. Ya. Kalau sudah ada kalimat amantu billah, aku yakin sama Allah, beriman sama Allah, insya Allah sepanjang jalan Allah jagain. Yang ketiga, wa tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan kepada Allah. Yang keempat, la haula wala quwata. Jadi yang pertama kita menyebut nama Allah, yang kedua percaya kepada Allah, yang ketiga tawakal sama Allah, yang keempat pasrah. Ini yang paling penting hadirin. Kita ini kadang kalau ngadepin urusan dunia itu sering ngandelin akal, sering banget ngandelin akal. Apalagi yang punya ilmu. Ya. Padahal Allah bikin masalah buat kita bukan untuk kita selesaikan hadirin. Enggak. Allah ngasih kita masalah bukan untuk kita selesaikan. Ingat omongan saya. Allah bikin kita masalah bukan untuk kita menyelesaikannya, bukan hadirin. Allah ngasih kita masalah biar kita merasa bahwa kita butuh Allah. Biar kita butuh Allah. Ya. Berapa banyak orang yang punya masalah lagi diselesain, masalah lagi diselesain, masalah lagi. Kok abis ini nggak kelar-kelar? Karena dia menyelesaikan masalahnya tanpa menyertai Allah. Ya, jelas ya. Jadi Allah bikinin kita masalah agar lisan kita nggak pernah berhenti nyebut nama Allah. Ada jamaah saya cerita, Ustadz, ya Allah Ustadz, ya,
Saya punya anak Ustadz yang satu soleh banget nyantri, bahkan sekarang udah ngajar. Yang satu Ustadz tiap hari kakek Zeus mainannya Ustadz. Tiap hari judi, tiap hari main selot. Ibu tahu Bu selot Bu? Nah, ntar lihat HP anaknya Bu, tuh ada nggak tuh kira-kira tuh aplikasi? Ya Allah, kan bingung ya Ustadz ya. Yang satu anaknya soleh, yang satu anaknya penggemar judi berat. Ya. Ibu udah doa Ustadz tiap hari doa, belum Allah kabul doanya. Ya, kenapa? Nah ini tadi Allah bikinin kita masalah bukan untuk kita menjawabnya, tapi Allah bikinin kita masalah biar kita nggak lepas dari menyebut nama Allah. Ya. Karena na'udzubillah min dzalik, kita nih Pak Bu, kalau hidup bergelimangan kenikmatan bahaya. Ya. Istilahnya anak soleh, anak 4 ustadz semua, masya Allah ustadz semua, yang atu apal Quran, yang atu apal Sahih Bukhari Muslim, yang atu apal Bulughul Maram, yang atu ahli fikih, Sapinah, Matan Takrib, semua diapal sama dia. Waduh, suaminya kiai, bininya bunyai, punya pesantren, hartanya banyak, duitnya banyak, mertua sayang, disayang ame mertua, nggak pernah minta duit, pokoknya baik, tetangga baik. Ujiannya di mana itu? Ujiannya di mana itu? Ya. Badan sehat, deposito numpuk penuh, tabungan nggak putus-putus, masya Allah. Ujiannya di mana itu? Maka orang yang kayak begini ada kecenderungan bisa jadi lupa sama Allah. Makanya Allah bikinin masalah deh kayak itu masalah tuh. Doa ya Allah, anak saya pertama baik-baik ya Allah, ada yang jadi LC, ada yang nyantren, ini yang atuh nih badung banget ya Allah nih itu. Malu kita jadi tawadu tuh ya. Saya punya guru Allah yarham al-maghfurlah Kiai Haji Usman Syarif. Kiai Usman Syarif ini murid daripada Habib Ali Kuitang, murid dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Itu murid langsung gitu. Masya Allah, ini orang warok banget ya, udah meninggal orangnya. Itu saking waroknya beliau, itu punya anak Pak, semuanya nyantren. Kita belum tentu ada yang sanggup itu. Anak ustadz kayak yang mana aja, belum tentu bisa. Semuanya nyantren. Ada yang jadi dokter, ada yang LC, ada yang MA, macam-macam udah anaknya. Ila satu anak terakhir anak bontot. Anak bontot, badarnya kagak ketulungan. Pernah satu waktu dicat rambutnya merah, kuning, hijau. Anak kiai hadirin. Anak kiai nggak sembarangan tuh. Ujiannya siapa tuh? Anak tuh ya Allah ya Rabbal salimna ya Rabbi. Mudah-mudahan Allah jadikan anak kita anak yang soleh-soleha. Tapi subhanallah itu ya. Sekolah nggak pernah betah. Ya, masuk SMA, masuk sini, keluar. Ya, pindah sekolah lagi. Masuk sini, keluar lagi. Sampai 3 sekolahan SMA-nya. Ya. Kuliah begitu juga, mau daftar di UIN baru seminggu udah bayar uang pangkal, udah bayar uang gedung, semua keluar baru seminggu. Kuliah lagi di global sini di SMK 47 ngambil jurusan desain, 3 bulan keluar. Lah kan kalau kita kedodoran juga tuh buat uang pangkal. Terakhir dah nih masuk ya di sini nih apa? UIN Indra situ ya. Tuh. UIN Indra. Anak-anak bilang begini, ayo kita taruhan yuk. Ya, kira-kira dia kuliah berapa minggu? Gua sebulan gitu. Gua 2 bulan. Bener hadirin nggak nyampe 2 bulan keluar hadirin. Allahu Akbar tuh. Ya. Apa pelajarannya tadi? Ya, kadang ya kita sebelum dapat kenikmatan tuh dapat kesulitan dulu hadirin. Akhirnya tuh apa? Setelah dia begitu, mulailah ngaji tuh. Akhirnya tuh anak ya nerusin majlis taklim bapaknya ngajar-ngajar, akhirnya ngajar hadirin. Emang awalnya badung emang ya, tapi lambat laun bertobat ngajar tuh, ngajarin ikro, alif-alifan, sekarang lagi belajar nahu. Kita doain mudah-mudahan bisa nerusin orang tuanya itu. Nah itu teman saya kebetulan, teman saya tuh ya. Jadi begitu hadirin, hidup tuh harus ada ujiannya. Makanya tadi kalau sudah mentok kita ya menghadapi ujian, maka udah kita kembalikan masalah kita sama Allah. Ufawwidu amri ilaika ya Allah. Aku serahkan urusanku kepadamu itu. Ya.
Jadi kalau misalnya kita dikasih sama Allah bagiannya orang miskin, kita jadi orang susah, maka itu nggak lain nggak bukan agar kita selalu ingat sama Allah dengan kesusahan kita, sebab kesusahan kita gitu. Jadi masalah itu sebenarnya Allah bikin bukan untuk kita hadapi semata, tapi Allah bikin masalah agar kita senantiasa minta tolong sama Allah. Allahumma bihaqqis sa'ilina alaik, ya Allah dengan hak orang yang meminta kepadamu, ya. Wa bihaqqi makhraji hadza, dengan hak tempat keluar saya, ya. Fa inni lam akhrujhu asyiran, sungguh aku tidak keluar dari rumah dalam keadaan jahat, wala batira, dalam keadaan ya sombong, wala riyaan, dalam keadaan riya dan dalam keadaan sum'ah. Ya, jadi ada riya, ada sum'ah. Apa sih bedanya Ustaz riya sama sum'ah? Riya itu beramal karena pengen dilihat orang. Datang ke masjid, wah, lihat orang lo, wah ada calon mertua, Allah, khusyuk banget ya. Ada calon apa ya? Mertua tuh. Kalau nggak ada, Allahu Akbar. Begini hadirin, Allahu Akbar tuh. Ada nggak orang takbir nanggung begini tuh? Orang-orang Allahu Akbar, masya Allah, khusyuk banget tuh. Ada calon mertua tuh. Itu namanya riya, pengen dilihat sama orang. Makanya ada hal contoh gini, kita nih lagi kumpul begini. Sering tuh orang bikin saweran ya, saweran. Coba kita mau bikin maulid nih, Ustadz Fulan berapa? Saya gope, gitu. Pertama gope nih, yang kedua ente berapa? Waduh, Ustadz yang miskin aja gope ini. Aneh kan kiai ini, masa gope juga? Ana 1 juta, gitu. Jadi ria gitu. Tadinya mau ngasih cepet, cuman orang lain gope. Malu, yang susah tukang bubur 300.000. Masa kita yang kantoran cepet, kan malu gak? Berarti beramal bukan karena Allah. Maka haram hadirin, haram hukumnya orang minta-minta ya di depan orang banyak ame orang yang kaya. Ya haram hukumnya, gak boleh. Kita lagi acara begini nih, ayo Pak Haji pulang berapa? Orang kaya nih, gak boleh minta begitu. Kenapa? Dikhawatirkan dia gak ikhlas hadirin. Ya, dikhawatirkan nggak ikhlas. Jadi dia ngasihnya tidak dengan keredoan tuh. Ya. Cukup yang mau menyumbang sekian silakan, atau enggak nulis masing-masing dah. Kan nggak malu kan orang nulisnya masing-masing tuh. Jelas hadirin. Jadi kalau ada acara apa-apa nggak boleh minta depan umum begini, nggak boleh gitu ya. Nah itu riya. Yang kedua sum'ah. Apa sum'ah? Sum'ah itu pengen orang ya tahu. Ya. Bedanya kalau riya dikerjakan di depan orang, kalau sum'ah enggak. Sum'ah dikerjain di rumah, dikerjain sendirian, dikerjain nggak ada yang tahu, tapi pengen orang tahu. Ya gimana prakteknya? Di puasa Daud, ulama puasa Daud sampai setahun. Orang tahu nggak? Nggak tahu. Tetangga tahu nggak? Nggak tahu. Teman kita tahu nggak? Nggak tahu. Orang puasa siapa yang tahu? Tapi habis puasa setahun dikasih tahu. Ya. Ayo, Fadl Pak makan. Wah afwan, ane lagi puasa Daud. Udah setahun nih ane puasa Daud tuh. Gitu. Akhirnya yang dia orang nggak tahu, jadi apa tuh? Jadi tahu tuh ya. Kan saya nggak, saya tuh ya. Ada orang suatu hari ke rumah saya. Ayo Pak silakan makan Pak. Afwan Ustadz, saya lagi puasa Daud. Udah 13 tahun Ustadz puasa Daud. Itu namanya betul sum'ah. Saya nggak lihat dia puasa, tapi saya tahu dia puasa. Itu namanya sum'ah. Sama temannya ria, sama-sama nggak boleh hadirin. Ya. Makanya sebagaimana kata ulama dikatakan uktum hasanatik kama taktum sayyiatik. Sembunyikanlah amal baikmu sebagaimana engkau sembunyikan keburukanmu. Tuh. Kita yang namanya kejelekan, ada gak yang pengen kita tonjolin ke orang? Kagak ada. Kalau bisa jangan sampai orang tahu kekurangan kita. Kalau bisa jangan sampai tahu, tutupin hadirin. Ya. Itu kan kata ulama. Mungkin kata saya, uktum hasanatik kama taktum zaujatik gitu ya. Tutupilah amalmu sebagaimana kau tutupi istri keduamu gitu ya. Jangan sampai orang tahu gitu ya.
Wa kharajtu ibtigha'a mardatik, ya Allah aku keluar mencari redha-Mu. Ittiqa'a sakhatik, ya, menghindari murkamu. As'aluka an tu'idani minan nar wa tudkhilani al-jannah. Aku mohon kepadamu agar engkau selamatkan aku dari api neraka dan engkau masukkan aku ke dalam surga. Haditsun dhaif. Kata Imam Nawawi, ini hadisnya dhaif, ya. Terus bagaimana Ustadz? Apa yang enggak boleh kita amalin? Boleh. Imam Nawawi dalam awal kitab Al-Adhkar menyebutkan hadis dhaif boleh diamalkan untuk, ya, mencari fadilah, bukan masalah hukum, bukan masalah akidah. Kalau masalah hukum dan akidah wajib hadisnya sahih, ya. Ada salah seorang, saya baca dalam kitab Qutul Qulub fi Mu'amalatil Mahbub karangan Abu Talib Al-Makki. Ada orang bilang gini nih hadirin, ke Imam Ahmad bin Hambal, ya Imam, ya, ada kiai nyampein hadis begini bunyinya, begini. Menurut saya itu hadis nggak ada itu. Sepanjang saya ngaji, saya nggak pernah dengar itu hadis sama sekali. Nih kadang-kadang ada orang sotoy begini nih, itu baru dengar hadis, dia rasa nggak pernah dengar, dibilang sama gurunya, ini orang nggak nyampein hadisnya, kagak ada ini. Apa kata Imam Ahmad? Ya fulan, apakah engkau sudah baca semua kitab hadis? Belum. Setengahnya? Belum. Seperempatnya? Belum. Jangan bilang nggak ada dulu, bisa jadi engkau belum baca, hadirin. Jadi kalau kita, ya, bacaan kita kurang, ya, itu sering menyalahkan orang lain, ya. Ada satu kali ketika nih ada seorang ulama, Imam Malik namanya, itu lagi ngaji, ya, pas azan muridnya tutup kitab, wallahu a'lam bishawab. Pas azan nih Imam Malik, ente mau mana? Azan guru mau sholat, ya. Apa kata beliau? Ya. Yang alim ente apa aneh? Insyaallah. Yang alim ente apa aneh? Udah duduk. Ente duduk ngaji lebih afdol daripada ente langsung sholat sekarang. Tuh, ya. Jadi ini kita mesti belajar betul ini, jangan sampai kita meremehkan ulama, ya. Karena ulama mengerjakan satu ada ilmunya gitu, ya. Sampai kayak siapa? Kayak Syekh, ya, Yazid Al-Bustami namanya. Satu hari Al-Imam Yazid Al-Bustami ngajak muridnya pengen ke mana, ke satu pulau. Cuman yang unik kagak ada perahunya. Kata gurunya, ente sebut nama aneh, ya. Nanti kalau nyebrang laut nih sebut nama aneh, insya Allah kita bisa jalan di laut. Ini nih kisah wali nih, ya. Jangan dicoba, ya, belum sampai. Kata muridnya, siap guru. Pegangan jubah gurunya, nyebut nama gurunya. Saya Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami. Nyebrang laut. Di tengah laut, muridnya mikir, lah, aneh ngapain nyebut nama guru, ya? Nama Allah aja disebut. Ya Allah, tenggelam gitu. Tenggelam. Gurunya bilang, ente ngapain? Nggak nyebut nama aneh? Nggak percaya mana? Ente belum sampai nyebut nama Allah. Kalau nyebut nama aneh, ente sampai. Nyebut nama Allah belum nyampe. Hadirin, ya. Contoh misal kata kita nyebut Allah, itu nggak menggetarkan siapapun. Kitanya nggak bergetar, orang yang dengar nggak bergetar. Tapi Rasul ketika bilang Allah, orang yang megang pedang bisa jatuh. Ini bedanya hadirin. Kualitas lafaz yang diucapkan ulama beda sama yang bukan ulama. Makanya kalau kita minta doa itu kadang sering minta sama ulama karena doanya beda. Ya. Jangan disepelekan. Ulama bilang amin, sekali amin itu aminnya kabul, hadirin. Kenapa? Ninggalin maksiat, ya, jaga yang makruhat, nggak pernah macem-macem. Maka bilang amin aja Allah kabul, beda sama kita, ya. Gitu, ya. Nah, jadi ini hadisnya dhaif, ya. Salah satu perawinya Al-Wazi' bin Nafi Al-Ugaili itu muttafaqun ala dha'fihi, disepakati kedhaifannya, wa annahu munkarul hadis. Ya, dan ini beberapa hadis yang juga dikatakan hadisnya dhaif, ya. Jadi doa-doa ini, ya, beberapa riwayat hadisnya dhaif. Cuman tadi kembali lagi hadis dhaif boleh kita amalkan. Terakhir saya mau cerita Habib Ali Kuitang. Kenal Habib Ali Kuitang? Mungkin ada yang pernah belajar juga. Beliau wafat tahun 1965 kalau nggak salah, ya. Setelah PKI 68. Pokoknya habis PKI beliau meninggal. Nah, ini saya dapat kisah daripada murid beliau langsung.
namanya Ustadz Yahya. Ustadz Yahya punya cucu, nah ini dari cucunya. Jadi Habib Ali itu punya khodim namanya Ustadz Yahya. Itu yang ngajar Quran anak-anaknya Habib Ali. Suatu malam beliau ngajar di Tanabang, ya. Jami Athar kalau salah namanya ya. Masjid apa sih namanya? Al-Makmur Tanabang. Nah, itu dulu Habib Ali ngajar di sana. Pas keluar sebelum subuh, jalan sekitar jam 3-an, pengen keluar, tiba-tiba dihadang sama Jepang. Ini zaman Jepang. Habib Ali todong pakai senjata. Mau kemana tuan? Saya mau taklim, mau ngajar di Tanabang. Tiba-tiba Jepangnya agak sedikit nurunkan nadanya. Silakan. Tuh. Jalan, selesai jalan, bilang sama muridnya, tuh Yahya, itu barokahnya kalau kita keluar baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Kalau kita keluar baca doa, insyaallah Allah kasih selamat. Ya. Berapa banyak orang keluar dari rumah kecelakaan begitu aja. Ya. Padahal nggak ada sebabnya, ditabrak kagak jatuh aja. Ya. Jelas hadirin ya. Jadi jangan pernah lupa kita membaca doa. Biar pendek kalimat yang kita ucapkan, tapi kalau ikhlas karena Allah, insyaallah Allah beri keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ya Allah jadikan anak-anak kita, keturunan kita orang-orang yang soleh-soleha, jadi ulama amilin mukhlasin. Allah jadikan kita semua orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fathul khatimah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah surah Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waqtimna bil khair waj'alna wal hadirina min ahli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli